Pada kesempatan kali ini, Gus Samsudin menerima kedatangan banyak tamu yang datang dari berbagai penjuru. Suasana di sekitar sangat hangat dan penuh semangat, di mana setiap tamu yang hadir tampak antusias untuk berbagi cerita dan pengalaman mereka. Di tempat ini, Gus Samsudin tidak hanya berperan sebagai seorang pemimpin, tetapi juga sebagai pendengar yang baik. Ia melakukan konsultasi dengan para tamu, mendengarkan dengan seksama setiap pendapat dan masukan yang disampaikan. Dalam suasana yang akrab ini, para tamu saling bertukar cerita dan pikiran, menciptakan dialog yang hidup dan inspiratif. Setiap orang memiliki kisah unik yang ingin dibagikan, dan Gus Samsudin dengan sabar mengarahkan percakapan agar tetap produktif dan bermanfaat. Diskusi yang berlangsung tidak hanya sekadar pertukaran informasi, tetapi juga menciptakan ikatan yang lebih erat antara Gus Samsudin dan para tamunya. Melalui pertemuan ini, banyak ide baru yang muncul, dan harapan untuk saling mendukung di masa depan semakin menguat. Ini adalah produk makanan terbaru dari Umi Eha. Produk terbaru yang dikeluarkan oleh Umi Eha ini terdiri daripada sambal pecel yang dikenali dengan nama Huh Tenan dan juga bawang merah goreng yang dihasilkan dengan penuh cinta dan perhatian. Setiap bahan dalam produk ini diolah secara langsung oleh Umi Eha dan Gus Samsudin yang memastikan kualiti dan rasa yang tiada tandingan. Sambal pecel Huh Tenan ini mempunyai rasa yang unik dan autentik, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk melengkapkan hidangan anda. Dengan perpaduan rempah ratus yang segar dan bahan-bahan berkualiti tinggi, sambal ini bukan sahaja enak, tetapi juga memberi pengalaman kulinari yang memuaskan. Sementara itu, bawang merah goreng yang dihasilkan oleh Umi Eha dan Gus Samsudin memberikan kerenyahan tambahan yang pasti akan meningkatkan selera makan anda. Dengan kehadiran produk-produk ini, anda tidak hanya mendapatkan makanan yang sedap, tetapi juga sokongan kepada usaha keras dan dedikasi Umi Eha dan Gus Samsudin dalam menghasilkan makanan yang berkualiti. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mencuba sambal pecel Huh Tenan dan bawang merah goreng ini. Anda pasti akan terpesona dengan rasanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim kayak apa boleh Ali sedikit apa pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga panjenengan sedaya diparingi kesehatan, kemudahan, kabijan, kemuliaan nggih. Mulia dunya, mulia akhirat. Selamat dunya, selamat akhirat. Sebatas selamat dunya, selamat akhirat niku salah suwijine nglakoni apa sing diperintahne Gusti Allah lan nebihi apa sing dilarang Gusti Allah. Jadi sing penting wong urip mau nglaksanakne apa sing dadi perintah Gusti Allah, orang nglakoni maksiat wis loro ki ae. Ayo loro ki dilakoni nggih, uripe bakal selamat. Selamat dunia, selamat akhir. Al-Fatihah. Jadi dina Jumat ki aku libur. Jadi Jumat. Tapi nggih mboten napa-napa. Biasanya Jumat niku kalau khusus nggih keluarga. Biasanya. Tapi iki mau kok mbuh aku ditekoni di anu tanpa apa lah Isra apa-apa aku. Ya alhamdulillah. Tapi saking Purbalingga nah saking Purbalingga. Biasanya nginep biasanya. Nginep.
ini mboten kepangi kecewa. Itu anugerah. Alhamdulillah. Sampai iki baju nih. Dari Sampai Marto, titik. dari apa, sepindah mereka silaturahmi. Alhamdulillah. Tinggal ini, kula sakit, mendengu sakitnya betobati mereka dari mampu. Niki sambarannya pada bengkak, terus darah tinggi, asam urat, Asam urat. nanti berkelino, emak, Nggih, suwun. sirah ini niki sakit. Apa nih? Ini kon nantinya apa damai? Poldan mik. Ya obati oleh tapi aja sering-sering. Nggak kepripun sih mau sakit niku sakit. Niku ganun niku nedhi madu saking mriki. Anu mantun sekedap Umat mana? mali. Kemudian saya Al-Fatihah. Nek bengi mandi Nggih. setengah papat atau Niki mboten salat mun wonten setengah sasi. Dan mboten salat. Sakit terus. setengah papat ini mandi nggo garam. Banyune di anu sik di embun-embunke Tengah papat siang napa dalu pagi. oh pagi. Tahu dibiasane. Lek kula insyaallah nggih setiap jam 2 jam 3 itu sebelum sholat malam pasti mandi saya. Pasti mandi kula. Nggih, niku ganun niku nggih nggih siram niku daun bidara kali niku garam Kinten jenengan namine? Namanya Karwen. siapa? Bu Karwen. Bu Karwen. Nggih, Al-Fatihah. Karwen. Nggih. Kalau ibu bapak jenengan namanya? Bapane Pak Karyareja, ibune Diem. Al-Fatihah. Perempuan itu yang berkaitan dengan di bawah itu akan sangat berpengaruh dengan yang di atas. Ya ini harus saya jelaskan walaupun Nggih. kalau yang semacam ini sangat riskan sekali. Kembali saya ulangi lagi, wanita itu yang berkaitan dengan yang di bawah itu sangat berkaitan sekali dengan yang di atas. Makanya usul fikih berkaitan dengan kebersihan, tentang bagaimana kita membersihkan bagian tubuh kita itu sangat banyak sekali. Kalau tentang perempuan itu, kalau tentang laki-laki itu sangat sedikit. laki-laki itu yang penting cebok gitu aja. Terus kalau kencing yang penting, kalau pipis yang penting duduk kayak gitu. Terus kalau minum jangan berdiri begitu. Sangat simpel kalau laki-laki itu. Tapi kalau perempuan itu ribet. Nah ini juga dulu pernah saya jelaskan di televisi, tapi malah dihujat banyak orang. Seperti saya bilang, perempuan itu kalau membersihkan kemaluannya setelah pipis itu
Jangan dari belakang ke depan, nanti kotoran yang dari belakang masuk ke depan, tapi harus dari depan ke belakang. Terus harus dibersihkan di dalamnya juga. Kalau masih licin itu harus dibersihkan dulu, dan lain sebagainya, termasuk juga berkaitan dengan menstruasi atau datang bulan. Darah datang bulan itu ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai 7 hari. Tapi lebih daripada itu perlu untuk dilihat darahnya, apakah itu benar-benar darah menstruasi atau darah penyakit yang lainnya. Hal seperti ini perempuan harus tahu. Kalaupun tidak tahu, minimal laki-lakinya harus belajar tentang ilmu fikih supaya bisa memberitahu istrinya. Karena kebanyakan wanita yang suka marah itu juga salah dalam menjaga kebersihannya, atau bahkan penyakit-penyakit yang ada di kepala itu pun juga kebanyakan dari bawah begitu. Maka kebanyakan kita terapinya itu dari kaki. Ketika bagian kaki ini diterapi itu juga sangat berpengaruh sekali di bagian kepala begitu. Nah, ini penting, seseorang untuk belajar fikih itu penting sekali. Terutama juga kalau di kamar mandi jangan lama-lama, minimal ditutup kepalanya kalau hanya untuk pipis atau buang air besar gitu. Dan nggak boleh sedih ketika masuk kamar mandi, apalagi terus merenung di kamar mandi, itu sangat berbahaya sekali. Nanti bisa dampaknya seperti panjenengan, ketempelan begitu, karena sesuatu hal yang buruk itu mendatangkan keburukan. Jadi kotoran, pokoknya di WC itu tempatnya bangsa Sirul Amar, bangsanya Kunti itu di WC. Makanya kan laki-laki juga jangan terlalu lama di kamar mandi, nanti mikirin yang aneh-aneh terus melakukan inoni. Kan banyak yang seperti itu. Jadi bisa membuat pikiran-pikiran yang jelek juga. Nah, lalu bagaimana untuk penanganannya? Untuk penanganannya nanti yang pertama dimandikan dengan daun bidara di musola ya, samping di tuang pemijahan. Terus kepalanya kasih kunir rapuh, terus diterapi, tekan titik kahilnya dengan kunir. Itu nanti diajari potong rambutnya sedikit, buang ke sungai atau laut. Medianya paket kesehatan itu. Al-Fatihah. Selanjutnya, monggo. Sama satu keluarga. Enggak. Dari Ampel. Apel Denta. Ampel, Boyolali. Nggih, monggo. Ini keluhan saya pribadi, kalau habis buang air besar, ya tempat itu kayak ada daging keluar sedikit. Tapi kalau kita sering makan pedas malah jadi gede, malah jadi besar. Nah kita kalau istilahnya sudah rapi, kita harus memasukkan dulu. Nah itu keluhan saya. Jadi mohon supaya sudah sembuh. Al-Fatihah. Siapa nama jenengan? Nama bapak siapa? Nama
dari kecil Muhammad Arifin. Kalau besarnya Ahmad Hidup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ibu bapak jenengan? Ibu kula Maimanah. Bapakipun Pak Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Akan paket kesehatan nanti ya, dianya ya. Biar di. Oleh nusul aja matur. Nggih. Kula nu tesih cilik. Ya, kula niku kami kriang nggih. Iki enten lawan apa lemari kaca, kula madhe mergi. Kula njaga ngeten kok sing nekani kula dhewe. Nah niku kados pundi napa pripun sareng sepados kula kali sing marani kula awak kuwi iso akrab. Lah ping kalipun kula turu mujur, tapi sing ndugen nggih kula dhewe. Lah terus melih. Lah niku kula jemedal ten Jawi, ten ngriku wonten tulisane wawu lam ha ya. Ayo kados pundi ujiane maksudipun napa niku? Niku sedulur batin jenengan Ki Amba. Sedulur batin jenengan Ki Amba. Jadi setiap orang itu punya saudara batin. Untuk bisa lebih dekat dengan saudara batinnya itu ya kudu seneng tangi bengi. Minimal ya ora turu sampai jam 12. Terus mau siap batin niku 900 kali. Mono Ya batin. Ya batin, ya batin, ya batin. 900 kali. Nggih. Siapa? Ngono enggak? Lali. Iya. Jadi jangan tidur sampai jam 12. Nanti jam 12 itu sakit nggih malek kula nggih mandi minyak wangi terus mau siap batin ya batin ya batin ya batin ya ini ku asmaul husna jadi yang maha gaib itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau makhluk gaib yang lainnya nanti insyaallah mudah untuk kita ketahui ketika kita sudah mendekat kepada yang maha tahu, yaitu maha gaib, Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan itu sanadnya dari Wasyuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah. Memang yang paling mudah untuk melihat cakra itu ya dengan kaca itu, makanya tapi ada cara khusus itu untuk mengetahui aura seseorang, karakter kita, sedulur batin kita. Itu matan nggih Kayak niku bisa niku golek Maisa kesane lancar. nggih 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 niku mawon diamalne oleh mengke wonten mediane. Kalau yang tadi dengan sebutkan huruf itu huruf abjadun itu, jadi di dalam huruf itu ada rahasia-rahasianya, ada khutamul ayatnya. Nah, itu sebenarnya untuk jenengan amalkan. Tapi ada penjelasannya secara kafiahnya juga ada, cuman sulit untuk jelasin itu, harus secara khusus itu. Tapi yang jelas ya jalankan sholat ngaten mawon, termasuk sholat 5 waktu, sholat malamnya. Alhamdulillah nek sholat waktu nggih. Insyaallah ora pedhot. Ane sholat 5 waktu niku lek kula ten ngen tiyang wedok. Nek sholat waktu no sholatipun 5 waktu terganggu, sholat bengi juga ora iso. Nek kula ten ngen lare malah kepenak soal serak mushola. Al-Fatihah. Oh,
Malih wonten? Nggih nun sewu Pak. Kula kan gadah putra sing kandung niku 8. Astrine gangsal. Lah niku sing jaler 3. Tapi sing mupus tunggal, dadose sanga. Dan niku sing setunggal kan niki ragile de pendeteng keponakan. Tapi niku sekali kula niku mboten nate ambambahan. Niku supados niku raket niku anu pripun. Wah niki mengke kanthi petane tasbih itu kesehatan itu. Ya, ping 3 kula nggih nyatane tiyang tani teng dusun. Iya. Tanine niki sik mboten bedya. Iya. Itu Nyuwun de supados lancar, supados niku tepager lah istilahnya lah. iya. Untuk mendekatkan hati seseorang itu ketika kita berbicara dengan mulut tidak bisa, itu dengan hati. Nggih. Jadi caranya bagaimana? Ya sama, saya pun juga punya anak banyak. Ada anak yang nggak dekat sama saya. Dulu ada yang suruh mondok aja susah. Ya caranya kalau kita bicara sudah nggak diterima ya pakai hati, tirakati. Nggih. Salah satu tirakatnya itu kalau saya ya saya puasai, itu yang pertama. Anu niku anu waktu laire. Jadi puasa itu bisa dilakukan di hari Selasa, Rabu, Kamis, Oh, 3 hari. nggih. Nanti ketika sudah mulai baik, kalau saya tambahkan 7 hari, Nggih. terus 41 hari, Nggih. ada juga yang 5 bulan. Yang penting ketika malamnya itu didikirkan. Al-Fatihahnya 41 kali, terus ya Latifnya itu 1000 kali. Nggih. Itu nanti insya Allah anak itu akan baik dengan kita, akan Nggih. muncul mahabbah, akan rindu dengan kita dan akan nurut sama kita. Karena seorang yang cinta, yang rindu, yang sayang itu pasti akan nurut. Nggih. Itu harus dilakukan. Ini lari kula sing nomor 3 niki. Niku sajane kok entuk sisian nek kula ngarani kurang bener. Soale golek nawakaan niku kok istilahnya apa ya? Agak sing ngaran dukun. Nah, pisan pindone niku tiap hari itu saya menyusun ilmu hitam ya kadang-kadang nyantet uang baru pripun kados yang baik bisa sadar. Ya ini ujian dalam kehidupan. Setiap orang yang berbuat baik itu ada ujiannya. Contoh, semuanya ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa jalan lataranmu yang digunakan untuk jalan orang itu jangan sampai kamu tutup, karena itu menjadi jalan terbukanya rezekimu, bahkan nanti ketika di akhirat itu menjadi penerang jalan hidupmu. Tapi perlu untuk diketahui, setiap kebaikan itu ada ujiannya. Pasti nanti kayak contoh pelataran kita yang digunakan jalan untuk orang, contoh ada orang yang punya jalan lewat jalan kita, itu pasti akan ada ujiannya. Entah orang itu nggak tahu diri, ada pihak keluarganya yang sudah kita kasih jalan selalu ngomongin kita, atau mungkin orangnya itu membawa barang yang bau atau kayak gimana gitu, sehingga kita itu diuji apakah kita akan ikhlas atau enggak dengan itu gitu. Jadi sebenarnya itu sebuah ujian, karena setiap yang di hadapan kita itu adalah tanggung jawab kita. Dan perlu untuk diketahui bahwa semua yang terjadi di luar tubuh kita itu adalah gambaran kita dari dalam. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu gambaran diri kita dari dalam.
angan-angan. Jadi gini, seumpamanya kita ketemu dengan, saya saja wes punya teman 3 selalu menyebalkan gitu. Kalau contoh, kalau sholat harus disuruh dulu, kadang males. Kadang ada yang sholat itu kalau disuruh itu harus dikasih uang dulu. Nah, kalau saya benci dengan mereka, sebenarnya saya benci dengan diri saya sendiri, karena ada di bagian tubuh saya, di bagian diri saya yang seperti itu, yang ketika mungkin terima tamu hanya karena uang, sholat hanya karena keinginan, pengen ini pengen itu, sholat malam hanya karena pengen sakti, pengen bisa ini bisa itu kan keinginan. Jadi terkadang kita itu tidak memahami bahwa yang terjadi di luar dari tubuh kita, apa yang kita hadapi, apa yang ada di hadapan kita, yang terjadi dalam hidupan kita, itu gambaran dari diri kita sendiri. Kita punya anak yang bandel, itu ya karena kita sendiri bandel sama orang tua gitu. Kita punya istri yang nggak baik, karena kita sendiri memang nggak baik sama Allah begitu. Dan ini yang jarang dipahami oleh diri kita sendiri. Bahkan yang kita hadapi saat ini adalah pembersihan sebenarnya dari masa lalu yang kita lakukan, dari hal-hal yang dulu yang pernah kita lakukan, itu pasti akan kembali kita dapatkan begitu. Karena makanan yang kita makan sekarang pun juga tanaman dari setahun yang lalu gitu, bukan. Jadi memang ilmu hikmah itu hakikatnya adalah kesabaran, keikhlasan dari apa yang pernah kita jalani. Nah, untuk yang dukun tadi itu, yang terpenting laki-lakinya taat, ya nanti pasti akan taubat. Untuk yang pasangannya lah, entah yang laki atau yang perempuan, yang penting taat, nanti ya pasti pasangannya akan taubat itu. Ya, tiketnya lah hilang tasurana ini kuntum minadzalimin itu. Ngoten nggih. Laumul Fatihah. Panjenengan dari mana? Niki supire Sepire. Siapa jenenge? Dariwan. Jariwan. Al-Fatihah. Yang penting saya ini sehat. Hadap mereka, saya nih hadap sana. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana mudaya nasta'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan izin dan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri ini hilangkan dari Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Iya, kenapa? Pikir Allah 15 kali ke. Al-Fatihah.